bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyingkir ke danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan dan daerah Tirus serta Sidon. Datanglah banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan ingin menjamah olehnya. Bila mana roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di depannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, perjalanan hidup, perjuangan Saul dan Musa dan Daud menjadikan kita semua tersadar pula bagaimanakah Saul yang mengurapi Daud kemarin untuk berangkat berperang melawan Goliat. Saul mendoakan supaya Daud memperoleh kemenangan. Dan hari ini dikisahkan kemenangan itu memang berpihak pada Daud, yang kemudian disambut dengan penuh sukacita dengan segala tari-tarian dan nyanyian. Saya yakin ada suatu kebanggaan, ada suatu sukacita yang luar biasa karena musuh telah dikalahkan. Namun dari penyambutan yang terjadi membuat Saul iri. Ada kegelisahan dalam hatinya bahwa ia menjadi kurang diperhatikan, sementara perhatian tertuju pada Daud. Maka ada perjuangan pula bagaimana dia menyingkirkan Daud. Saudara sekalian, seringkali juga muncul dalam hidup kita ada iri hati, ada ketidakrelaan hati kita ketika orang lain lebih dari kita. Kita berupaya bagaimana kita bisa mengubah hati seperti yang dialami Saul, atau setidaknya kita berbuat seperti Yonatan yang berupaya meyakinkan Saul bahwa Daud orang baik, Daud sang pemuda itu menjadi harapan ke depan bagi bangsa. Sehingga antara Yonatan dan Saul serta Daud ada kesadaran bersama. Pada akhir bacaan pertama dikatakan di sana bagaimana muncul sumpah dari Saul, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Dari upaya-upaya Yonatan kepada Saul, lalu dikatakan Yonatan memberitahukannya kepada Daud dan membawa Daud kepada Saul, dan ia
bekerja kepadanya seperti semula. Ada damai, ada sukacita, kegembiraan bersama. Ketika kasih melingkupi, ketika kasih ada di tengah-tengah mereka. Tidak hanya membawa damai bagi mereka bertiga, tetapi juga membawa damai sejahtera bagi seluruh bangsa. Kita mohon supaya ada damai, sukacita, kegembiraan dalam hidup kita, dan membawa berkah pula bagi keluarga, bagi orang-orang yang kita jumpai. Tuhan menyertai kita dengan kasih-Nya kini dan sepanjang masa.